Halo semua, balik lagi kita ketemu lagi nih di episode OTW Gunung lagi. Kali ini setelah beberapa bulan absen, saya mau ngajakin teman-teman naik gunung lagi. Rencananya kita mau ke perahu, nanti kita lewat via jalur wates ya. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain mau siap-siap dulu buat bawaan yang nanti bakalan mau kita bawa buat naik. Tadinya kita mau berangkat itu pagi rencana sekitar jam 9-an, tapi kayak biasanya ya kalau kita mau ke mana-mana gitu pasti bakalan molor dan nggak bisa tepat waktu karena kita masih nungguin Ardian juga, sama ada satu lagi temanku dari anak Lampung yang mau ikutan juga. Makanya molor deh, sekarang udah jam 11 dan kita baru mau prepare. Ardian juga belum sampai sini. Kita masukin dulu aja barang yang sekiranya bakalan nanti kita bawa. Kayak ada matras, sleeping bag, bawa 2, nanti satunya buat temenku. Terus ada bantal tidur, jadi ini pakainya ditiup ya, tiup baru nanti dia bisa berlampung gitu, lumayan lah buat bekal tidur. Ini gaiter sebenarnya nggak perlu sih, tinggal aja. Terus apa lagi? Set dan headlamp, karena nanti kita pasti bakalan kena malam, makanya kita siap-siap bawa headlamp. Itu mungkin nanti yang lain kayak matras, tenda dan lain-lain nyusul lah, sekalian prepare di sana nanti nungguin teman-teman dulu. Ardian sama Poni udah datang, kita siap-siap dulu buat berangkat. Gunung Perahu. Setelah absen cukup lama karena adanya kepentingan pribadi yang harus saya utamakan, akhirnya kali ini OTW Gunung lagi berkesempatan untuk kembali melakukan pendakian. Gunung yang menjadi tujuan kami kali ini adalah gunung dengan peminat paling banyak yang terletak di Jawa Tengah. Tanpa menyebut namanya, juga pasti kalian sudah tahu kan? Ya, kali ini saya yang hanya ditemani Ardian dan teman saya Poni yang berasal dari Lampung akan menuju ke Gunung Perahu. Dan setelah melakukan riset sana sini, kami memutuskan untuk mengambil jalur pendakian via wates sebagai jalur pendakian kami. Ya, baru mau mulai perjalanan kita nambal ban dulu karena bannya bocor ternyata. Belum sampai setengah perjalanan, ban mobil kita bocor. Untungnya dari lokasi ban kami yang bocor ini terdapat pom bensin. Akhirnya kami harus menepi sebentar untuk menambal ban mobil kami. Setelah selesai dengan huru-hara ban bocor, perjalanan pun kami lanjutkan. Jalur pendakian Gunung Perahu via wates yang akan kita tuju ini terletak di Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jarak yang kami tempuh dari Sleman untuk menuju ke base camp yaitu 111 km dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 3,5 jam. Menurut informasi yang kami dapat, jalur wates ini terbilang masih sepi, dengan konturnya yang cukup landai dan view-nya yang ciamik jika dibandingkan dengan jalur Patek Banteng. Itulah salah satu pertimbangan mengapa kami memilih jalur wates ini sebagai trek pendakian kami kali ini. Sekalian membuktikan apakah benar jalur wates ini sedikit lebih jinak daripada jalur Patek Banteng. Hehehe. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya kami memasuki wilayah Temanggung. Kita tiba sedikit lebih lambat 30 menit karena jalanan yang cukup macet, mengingat hari ini adalah akhir pekan. Dan karena kebetulan kami belum sempat untuk membeli logistik di awal perjalanan tadi, jadi kami sempatkan untuk mampir belanja logistik dan istirahat sebentar di daerah sekitaran Temanggung. Pendakian kali ini adalah pendakian paling minimalis dalam hal logistik dan makan-memakan, yang biasanya kita selalu bawa bahan makanan untuk dimasak di atas. Namun karena kali ini tidak ada yang berbakat untuk menjadi koki, maka kami hanya membeli mie instan, air mineral, dan beberapa snack yang gampang buat disantap. Hehehe. Sebelum melanjutkan perjalanan. Capek mas? Lumayan mas, oh, ya. Kita lumayan jauh, 2 jam setengah. Mantap. Ini harus mengisi tenaga. Oke, sip. Mantap. Sebelum lanjut ke base camp, kayaknya kurang afdol nih kalau belum isi perut. Nah, kebetulan banget di depan toko ini ada yang jualan bakso. Langsung gas makan dulu kita.
Emang paling bener, kalau lagi perjalanan jauh, capek, ngantuk, paling pas emang diajar dengan yang kuah-kuah, biar makin melek. Oke, kita mau lanjut lagi. Habis berhenti sebentar tadi, mampir ke minimarket, beli terus mau lanjut lagi buat ke base campnya Gunung Prau via Wates. Kita udah sampai di Temanggung ini kayaknya di jalan Gatot Subroto. Kalau di Maps mungkin kurang lebih sekitar 30 menitan lagi baru sampai ke base camp. Sorean lagi, udah jam 4 kita masih di jalan. Bakalan kena malam ini pastinya. Oke guys. Oke mas. Lanjut lagi kita. Yoi. Baru sampai di daerah Malakan. Ternyata di jalan ini ada penutupan jalan, jadi akses buka masuk gitu loh, gantian dari arah sebelah sana, terus di stop dulu yang sebelah sini sekitar 25 menitan ini kata bapak-bapaknya tadi. Jalannya lagi dicor, jadi perjalanan kita agak terhambat lagi, padahal ini udah jam 4:30. Baru lanjut jalan setelah istirahat makan, ujian kedua pun datang. Setelah di awal perjalanan tadi kami diuji dengan ban bocor, sekarang kita kena stop karena ada buka tutup jalan. Kami menunggu kurang lebih 35 menit sampai jalanan dibuka kembali. Akibatnya, perjalanan pun makin molor. Dan sudah dapat dipastikan bahwa kami akan tiba di base camp saat matahari sudah tenggelam. Aduh, sabar. Kita barusan nyampe di base camp. Sekarang jam 5:30 kayaknya. Nggak tahu ini. Piye, bakalan lanjut nggak nih? Lanjut? Ya, lanjut. Kalau lanjut kita trekking malam ini. Jadi tadi sempat kepikiran ada 2 opsi. Jadi kalau misalnya kemalaman takutnya kayak nggak dapet view-nya, kita trekkingnya besok pagi TikTok. Cuman anak-anak kayaknya pada mau diajakin trekking malam. Jadi kemungkinan kita gelap-gelapan kali ini, oke? Kita mau registrasi dulu sambil nata-nata barang. Setibanya di parkiran, kami langsung menuju base camp untuk kemudian melakukan registrasi pendakian. Base camp Wates ini ternyata fasilitasnya sangat lengkap dan lingkungannya juga sangat bersih. Parkiran kendaraannya pun sangat luas dan terdapat pos penjagaannya. Jadi nggak perlu khawatir dengan keamanan kendaraan kalian. Di sini juga tersedia fasilitas musola dan ada beberapa warung dan kafe yang berjajar di samping base camp. Ya mas, daftar mas. Ya? Bukanya 7:30. 7:30 ya? Oh. Ketika kami ingin melakukan registrasi, ternyata loket pendaftarannya sedang istirahat sholat maghrib dan baru buka kembali jam 7:30 malam. Tapi sambil menunggu loket pendaftaran buka kembali, kita dipersilahkan untuk mengisi data anggota terlebih dahulu. Yeah. Nanti langsung kita siap-siapin nanti lah. Nyiapin dulu ya berarti barangnya. Ini bawa ke sana aja berarti. Ya. Pas. Hari jam 6. Itu Gunung Praunya. Gunung Praunya ini ding. Ini. Itu gunung apa ya?
Gunung Seleret itu kayak Sepleret apa tadi namanya tuh. Suasana malam di Gunung Prau. Tadi habis ambil belangko buat registrasi, kita mau isi-isi dulu datanya, barang apa aja yang kita bawa, terus jumlah anggota, nama, alamat, nomor telepon kayak biasanya lah. Kita balik lagi ke mobil soalnya barang kita masih ditinggal di parkiran tadi. Terus sambil kita data-data di sana barang yang kita bawa apa aja gitu. Sambil menunggu loket pendaftarannya dibuka lagi, kami kembali ke parkiran untuk mengambil beberapa barang bawaan yang masih ditinggal di mobil. Setelah packing, saya lanjut mengisi data anggota pendakian. Data anggota seperti ini biasanya hanya diisi oleh satu orang saja yang bertugas sebagai ketua rombongan. Saran saya, isi dengan lengkap dan benar ya data-datanya, karena data seperti ini juga sangat dibutuhkan oleh pihak basecamp ketika ada keadaan darurat. Dan sekarang jam 7 kita masih nunggu registrasi buka. Soalnya ternyata kita sampai sini tadi dikabarin info kalau di registrasi itu tuh lagi istirahat, buka lagi jam 7:30. Jadi kita nungguin jam 7:30 dulu baru bisa daftar dulu. Ntar habis registrasi insya Allah langsung cus aja kita naik ke atas. Karena sudah mulai lapar, kita mengisi asupan perut sebelum memulai pendakian. Hitung-hitung sambil menunggu loket registrasi dibuka kembali. Warung-warung sekitaran basecamp ini menawarkan menu yang lumayan lengkap dengan harga yang ramah di kantong. Saya yang membeli nasi telur, sayur, air minum saja cuma habis 13.000. Tepat jam 7:30, loket registrasi pun dibuka kembali. Kami langsung bergegas menyelesaikan pendaftaran. Data yang sudah kami isi tadi, kami serahkan ke pihak loket pendaftaran. Petugas basecamp pun memberikan beberapa arahan peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendaki. Seperti larangan-larangan yang ada di Gunung Prau, lengkap dengan sanksi dan denda jika kalian melanggar. Jadi usahakan tetap taati peraturan yang ada ya guys. Oke. Itu 25.000 per orangnya. Dan selain arahan-arahan dari petugas basecamp, di sini kita juga akan diberikan rute jalur pendakian yang sudah lengkap dengan estimasinya yang ada di peta tersebut. Bagi kalian yang mau menghemat waktu dan tenaga, kalian bisa pakai jasa ojek warga dengan tarif 25.000 dari basecamp sampai ke pos 1. Udah siap mas? Siap. Nanjak kita? Udah ada. Ya. Berangkat malam-malam. Malam-malam. Dangdutan dulu nggak gitu? Asik. Kita habis registrasi. Jadi tiketnya Untuk mendaki Gunung Prau via Basecamp Wates ini, teman-teman akan dikenakan biaya simaksi sebesar 30.000 per orang, plus biaya tambahan perawatan Basecamp 10.000, untuk parkir roda 2 10.000, dan parkir roda 4 20.000 per malam. Jadi kita sekarang mau cus jalan menuju ke pos 1. Gas, malam-malam. Perjalanan malam. Lupa pakai koyo. Udah berapa kali mas ke perahu mas? 2 kali ini. 2 kali ini. Ya. Tapi baru pertama lewat ini ya, Wates ya? Ya Wates baru sekali. Oke. Nah, kemarin Patak Banteng? Patak Banteng. Mantap nggak? Mantap. Itu treknya tangga semua. Oke. Jalur Wates ini bisa dibilang merupakan jalur terpanjang yang ada di Gunung Prau. Dan trek terpanjangnya adalah trek dari Basecamp menuju ke pos 1 yang berjarak 1,8 km dengan waktu tempuh rata-rata kurang lebih 30-45 menit. Ini pertama kalinya setelah beberapa lama gue nggak naik gunung malam-malam. Terakhir naik gunung malam itu ke Sumbing tahun 2018 kayaknya. Jam 1 baru naik.
Sekarang masih mendingan, masih jam 8. Masih belum terlalu malam. Yuk, jalan lagi. Udah 20 menit jalan. Sebentar lagi sampai ke pos 1. Pos 1 itu tadi ketinggiannya aku lihat di aplikasi ada di 1900-an. Ya. Untuk menuju ke pos 2 nanti perjalanan 30 menitan. 30 menit. Berapa itu? Sampai pos 3 30 menit. Sampai puncaknya nggak tahu berapa lama lagi. Di sepanjang jalan dari base camp menuju ke pos 1 ini, jalur yang akan dilewati adalah beberapa perkampungan dan ladang-ladang milik warga, dengan kondisi trek jalanannya yang full cor-coran. Untuk trek dari base camp ke pos 1 ini sebenarnya tidak terlalu menanjak. Hanya saja memang jaraknya yang sangat jauh, dan jalanannya yang full cor-coran ini jadi lumayan menguras tenaga di awal-awal. Tapi karena kami melakukan pendakiannya ketika sudah gelap, jadi lumayan terbantulah. Karena tidak melihat langsung visual dari trek panjangnya yang aduhai ini. Hahaha. Berapa langkah sampai persimpangan pos 1. Ngeres dulu kita. Nah, Mas. Naik apa turun? Naik. Mas. Ya, monggo. Monggo Winara. Sampai pos 1 jam 9. Jadi dari base camp tadi jalannya sekitar 45 menit. Jaraknya itu dari base camp sama pos 1 cor-coran semua gitu. Belum terlalu nanjak sih, masih beberapa banyak landainya. Lagi ngaso dulu di pos 1. Sebelah sini nanti naiknya ke atas. Tuh. Sebelah sini tuh ada pangkalan ojek. Kalau malam pun masih ada motor-motornya itu. Tadi kita lihat kayaknya dia sedia 24 jam. Sedia melayani kalian semua yang lututnya gampang ngewel. Setelah beristirahat sebentar di pos 1 Blumbang Kodok, kami melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke pos 2. Nah, selepas dari pos 1 ini, medan yang akan kita lewati sudah berubah. Dari yang tadinya kita melewati ladang warga, dan sekarang kita akan mulai memasuki hutan. Menurut perkiraan di peta, estimasi jarak tempuh untuk menuju pos 2 adalah kurang lebih 30 menit. Jam 9, udah selesai kita istirahat, kita mau lanjut ke pos 2. Yuk, gas. Pos 1 ini lokasinya cukup luas, letaknya berada tepat di pintu masuk gerbang hutan Gunung Prau. Ketika kami sampai di pos 1, kami melihat masih ada beberapa motor di pangkalan ojek. Bisa jadi ojek di sini itu memang 24 jam ya? Atau hanya karena kebetulan ini masih jam 9, makanya ojek-ojek ini masih pada stay di pangkalan. Pendakian jalur Wates malam ini tidak begitu ramai. Kami hanya sempat berpapasan dengan beberapa pendaki. Salah satunya adalah 2 pendaki yang berasal dari Magelang, dan mereka bergabung dengan rombongan kami. .30 menit dari pos 1, kita udah sampai pos 2 Cemaran. Ketinggiannya di 2112 mdpl. Kalau pos 2 ini belum ada mata airnya ya guys. Mata air itu adanya di atasnya pos 3. Dan setelah pos 3 itu udah bisa buat camp. Ini pos 2. Istirahat dulu bentar. Oke guys.
jam 10:11. Masih di tengah perjalanan menuju ke pos 3. Musuhnya naik gunung malam-malam tuh ngantuk. Bagus guys. Lemes dan ngantuk. Bisa berkata-kata lagi guys. Disco ya kakinya. Gerak-gerak sendiri. Gimana bang? Mantap. Mantap bang. Trek dari pos 2 ke pos 3 ini cenderung masih banyak landai, dan hanya beberapa kali saja kami menemui tanjakan. Dan untuk kondisi medan menuju pos 3 ini sudah mulai memasuki ke area vegetasi hutan yang lebih rimbun. Akhirnya sampai di pos 3 di daerah Sudung Dewo 2375 MDPL. Kayaknya kita bakalan bermalam di sini dulu. Soalnya ada ngantuk bro. Besok biar lanjut ke puncaknya perahu, biar kelihatan gitu, terang, nggak gelap-gelapan terus kita. Cari lahan dulu. Halo guys, sekarang jam 12 malam. Kita baru selesai diriin tenda, udah makan. Temen kita Poni udah tepar deh, kecapean. Kita jadinya ke camp di pos 3 dulu, baru besok kita lanjutin buat naik ke puncak sekitar jam 4. Jadi biar ada view-view terangnya gitu di perjalanan, nggak gelap. Karena ini tadi udah molor banget naiknya. Dari base camp menuju ke pos 3 tadi kurang lebih 2,5 jam perjalanan kita. Sempat berhenti-berhenti juga. Paling bentar lagi beres-beres terus istirahat. Besok jam 4 kita jalan lagi. Selamat pagi Mas Pon. Selamat pagi. Sebelum kita maju ke puncak, Bikin apa? air hangat dong. Air hangat. Semalam langsung tepar ya? Langsung tepar. Gimana perasaannya itu? Capek apa ngantuk? Ngantuk sih. lebih Ngantuk ke ya? Ngantuk ya. Kapok nggak naik malam-malam? Enggak. Nggak. Iya, besok coba lagi. Udah ada bayangan belum kalau besok pengen ke gunung mana lagi gitu? Pengen yang lebih tinggi sih Mas. Lebih tinggi, yang lebih bagus ya? Iya. Cuma jangan malam lah. Jangan malam. Iya. Karena di sini berarti kita jalan langsung ke puncak aja ya? Ya. Oke. Semoga nanti kita dapat ya. Siap. View-nya. Ngopi-ngopi dulu. Kopi dulu. Dan setelah semalam kami berencana untuk ke puncak jam 4 pagi, tapi kenyataannya kita baru bangun jam setengah 6 pagi. Ternyata benar, bangun pagi di gunung itu memang fana. Hehehe. Selamat pagi dari depan area camp kita di pos 3. Pos 3 ini lumayan cukup luas ya kalau misalnya kita mau mendirikan tenda di sini. Ini palangnya sebelah sini. Nah, kita bikin tendanya di sini. Sini kita mau naik jalan ke puncak biar dapat view buat kalian. Saya semalam kan kita kan jalan malam, nggak kelihatan gitu kan apa-apanya. Jadi kita sengajain berhenti di pos 3 biar nanti trek dari pos 3 minimal lah bisa kelihatan gitu. Saya nungguin satu temen kita, si Poni, baru beres-beres bentar. Terus kita jalan lagi. Tinggal dulu ya Pak. Sap. Jaga kandang. Yuk kita jalan ke atas. Ardian nggak jadi ikut nungguin tenda, soalnya tendanya sendirian banget. Nah, bagi kalian yang mendakinya kemalaman dan udah tidak kuat buat lanjut ke Pelawangan, pos 3 ini ada area camp yang cukup nyaman juga. Letaknya pun sangat dekat dengan sumber air, jadi bisa banget jadi pilihan buat tempat camp kalau kalian sudah tidak kuat sampai ke Pelawangan. Jalannya berapa menit masih? Paling kira-kira 30 menit ini. 30 menit ya? Iya. Naik ke atas puncak ya? Naik ke atas puncak. Untungnya dapat cerah ini Mas ya. Cerah ini. Rezeki banget ini. Padahal kemarin di Jogja hujan itu. Hujan. Pas kita mau berangkat itu Ardian kehujanan.
Saya masih penasaran di perahu ini Mas. Apa? Soalnya kan kemarin kan dapatnya kabut. Oh iya. Nah, semoga aja hari ini kita berhasil ya guys ya. Yoi. Nih guys, mata air. Mata air dari pegunungan asli. Nah, deket banget ini kalau dari pos 3. Teman-teman mau cari air bisa ambil di sini. Jadi dari bawah mendingan banyakin bawa jerigen kosong aja. Yep. Selepas dari pos 3, trek yang kita lewati sudah mulai menanjak. Kita harus melewati beberapa punggungan bukit untuk bisa mencapai sunrise camp pertama, yaitu Bukit Rindu. Ngomong-ngomong, ada untungnya juga loh kita ngecamp di pos 3. Selain kita tetap dapat visual trek dari pos 3 menuju puncak, beban yang kita bawa juga lebih ringan, karena kita tidak perlu membawa-bawa tenda dan perlengkapan lain. Masih pemanasan ini. Mas Pon, kalau di Lampung tuh ada gunung apa Mas? Kalau di Lampung itu ada Gunung Rajabasa. Rajabasa? Iya, Rajabasa itu di Bandar Lampung. Oh bener, Lampung. Iya. Kalau Mas Pon ini asalnya? Asalnya dari Lampung juga, Lampung? cuman lamanya di Batu Raja. Oh, Lampungnya di mana tuh? Kalau Lampungnya kita di Waikanan. Waikanan, woi. Sapa-sapa nih temen-temen. Halo Waikanan. guys. Kalau di Waikanan itu kebetulan ada bukit, namanya itu Bukit Punggur. Nah Bukit biasa Punggur. kalau teman-teman itu mendaki itu di Bukit Punggur itu. Oke. Kali ini kita coba di perahu. Perahu. Dari kemarin lagi agak pilek guys. Ya karena peralihan musim nih, sempat kena flu kemarin sebelum naik ke sini 2 hari yang lalu. Tapi untungnya waktu hari Jumat kemarin udah membaik. Masih ada sisa-sisa suara ini pileknya. Mulai landai. Jalan dari pos 3 tadi naik satu tanjakan. Kayaknya itu yang di peta namanya Bukit Tangga Cinta. Kayaknya di bawah tadi tuh. Setelah Tangga Cinta, jalannya landai kayak gini. Setelah melewati salah satu bukit Tangga Cinta, jalur pun sedikit demi sedikit mulai banyak landainya. Vegetasi yang tadinya rimbun tertutup hutan, kemudian berangsur terbuka dan pemandangannya berganti menjadi lembah-lembah yang sangat cantik. Ketemu teman-teman dari Temanggung nih. Baru pada turun mereka. Gini, Mangga Mas. Masih bocil loh, masih semangat ya. Kita tulang tua ini kita. Kropos susah. Oh itu udah ada palang persimpangan. Oh iya. Di atas tuh. Kayaknya di sana nih Mas. Iya. Wah, top view. Top view-nya perahu via atas. Bukit Rindu. Di Bukit Rindu jalur Wates ini merupakan percabangan 2 jalur. Di sini kita akan bertemu dengan sebuah jalur di sisi kiri, yang mana ini adalah jalur pendakian perahu via Gir Meranak. Dan jika sudah sampai lokasi ini, area camp Cemoro Tunggal sudah tidak jauh lagi. Setelah tiba di camp area Cemoro Tunggal, ternyata untuk menuju puncak perahunya masih harus memutar ke area jalur Patak Banteng. Dan setelah ditimbang-timbang karena memikirkan keterbatasan waktu, kami memutuskan hanya akan sampai ke puncak Joyodwipo saja. Camp area juga nih. Cemoro Tunggal. 25-20. Lumayan rame ya. Lumayan rame. Iya ya. 3 dewa nih biasanya bawa artis-artis Mas. Biasanya ya. Iya.
kelilingnya. Siapa tahu ketemu artis. Siapa tahu ada artis ya? Iya. Kita kan ada artis nih. Hitam. Nyari siapa mas di sini mas? Saya mau nyari Natasha Wilona kalau. Natasha Wilona. Semoga aja lah ketemu lah. Yo Emang masih jauh mas kalau Bukit Mas. Iya. Kayaknya kita nggak perlu sih sampai bukit. Kita nyantai-nyantai dari sini aja. Wih, rame. Rame. Ya sampai di mana sih tadi? Cemoro kalau nggak salah. Sini rame camp. Udah mulai rame camp. Ini ada rombongan dari 3 Dewa di belakang. Di sini kompleks pemukiman juga. Pemukimannya perahu. Banyak tenda-tenda berjajar. Ngasik sekali ya kalau naik gunung, ada yang nyiapin gitu. Datang tenda tinggal makan, tidur, barang dibawain, enak. Ini bunga-bunga daisy. Bunga ini tuh banyak banget tumbuh di gunung-gunung, di gunung perahu ini ya. Dari sini bisa mas. Ya? Ada di sini nanti. Iya. Di sini bisa kelihatan gunung nanti. Oh bisa. Di Petak Banteng itu. Oh, Gunungnya sebelah sana tapi nggak tahu gunung apa. gunungnya sini mas. Ada di situ. Oh iya po. Oh. Nggak tahu apa tapi. Iya. Ya kalau camp di sini juga asik ya, cuman rame ya, dan terlalu bawa tas kerilnya itu sampai sini lumayan jauh sekali. Kita udah masuk ke mana? Sabananya. Sabana. Oh iya betul, itu sunrise campnya Petak Banteng itu. Iya Petak Banteng. Berarti kalau puncak tuh yang di Sana, sebelah Cemara ya? Naik situ. Ya situ. Halo mas, mas itu bendera tulisannya apa mas ya? Palang gitu. Puncak bukan? Puncak Puncak tuh? Joyo Dilipo kayaknya. Oh ya. Kasih ya mas ya. Akhirnya guys kita sampai di puncak Jowo Dwipo 2558 mdpl. DPL. Dia Kanjuran. Sini kita sampai puncaknya. Kabutnya mulai turun. Kabut semua ya. Iya. Jalur Petak Banteng udah ketutup. Udah sampai di puncaknya. Kayaknya kita sampai sini aja ya. Bersantai dulu ya. Ya, santai dulu aja di sini, nggak usah sampai ke puncak perahunya. Kita santai-santai dulu di sini. Kita naik bulan Oktober ini. Jadi udah mau masuk ke musim hujan. Kemarin tuh kita naik waktu dari Jogja. Sempat cerah sebenarnya. Terus malamnya juga untungnya nggak hujan, cuma kita nggak dapat visual perahu yang kita pinginin. Nggak ada golden sunrise, Sindoronya ketutup, banyak kabut soalnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah nemenin sobat-sobat Gendaki semua. Setelah absen berapa lama, akhirnya OTW gunung bisa jalan lagi ke perahu. Walaupun dengan kondisi yang berkabut seperti ini, nggak apa-apa. Next nanti kita kemana lagi gitu. Buat cemilan apa ini muncak tadi? Yang pasti teter, Keripik ya? keripik, Keripik, sama kacang, panda. panda. Lulus. Masih banyak lagi. Jagung marning. Oh, ini marning nih, enak nih. Paling enak nih. Iya. Yang pas lagi Sama nabati. nabati. Oke. Nah, kita nikmatin dulu jajanannya. Yo,
sebenarnya ada keuntungannya juga kita camp di pos 3 ya tadi. Jadi kita nggak terlalu capek buat bawa carrier ke atas. Terus jarak dari pos 3 kalau mau turun ke base camp itu lebih deket. Jadi mungkin kalau turun 1,5 jam udah sampai di base camp. Sekarang jam 8:15, kita nyantai-nyantai di sini mungkin 10 menitan lagi baru kita turun ke tenda. Di tenda Ardian udah masih di sana dia. Kabutnya dikit-dikit udah mulai kebuka. Niat hati menunggu suasana puncak agak terbuka dari kabut supaya bisa mendapatkan view Sindoro, tapi alam berkata lain dan kabut tidak kunjung pergi juga. Akhirnya kami nikmati saja kabutnya sambil menghabiskan bekal yang kami bawa dari tenda dan bercengkarama dengan beberapa pendaki lain yang berpapasan dengan kami di puncak. Tarifnya berapa, Mas? Kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Sama-sama. Jadi selesai kita dari puncak. Sekarang mau turun ke camp lagi kita. Jam 9. Turun dari camp bentar, mungkin nanti masak-masak mie dulu, baru gas ke base camp. Ada satu teman kita di sana. Ada satu ya? Ya. Kasihan dia di sana sendirian, makanya kita harus turun ya Mas ya. Iya. Encok dia. Encok. Kita turun ke pos 3. Estimasi 20 menit harusnya nyampe. Soalnya nggak begitu jauh sebenarnya pos 3 ke puncak tadi itu. Cuacanya mendung lagi, tadi di atas sempat ada matahari, sekarang mendung lagi. Awan lagi. Cuci muka dulu biar segar. Biar awet muda. Gas, Mas. Wah, dinginnya. Wah, segar Mas. Segar banget. Ini diminum bisa ini berarti ya? Bisa dong. Ah, segar. Nunun, Pak, sare Pak, Boleh. tangi. Tekan dulu Masan. Yes, sarapan Dulu. pagi. Tenaga lagi buat Si tenaga buat turun. Penjaga tenda ini wis tangi. penjaga tenda. Langsung beres-beres. Setelah puas melepas rindu dengan perahu, kami memutuskan untuk turun ke base camp. Kami memutuskan untuk turun lebih awal supaya bisa lebih santai menikmati trek dari pos 3 menuju base camp yang tidak bisa kami dapatkan semalam karena sudah gelap. Kita baru ngelewatin pos 2 di atas tadi. Terus barusan turun hujan. Sebentar lagi udah mau sampai ke pos 1. Satu lagi. Gak tahu ini nanti di pos 1 mau istirahat atau Istirahat dulu aja Mas. lanjut? Istirahat. Istirahat dulu. Neduh dulu. Saya aku mau pasang jas hujan, nanti baru lanjutin lagi ke base camp. Mari kita lanjutkan perjuangan ini. Words can't describe, but I gotta let you know. Semalam kita lewat sini cuman nggak kelihatan kan, penuh dengan kegelapan. Ini ladang-ladang warga ini, kebanyakan kentang sama daun kok. Jadi treknya dari base camp menuju pos 1 itu tuh jadi satu sama pos ojek. Ketika kita ketemu papasan ojek, minggir aja. Soalnya jalannya nggak terlalu besar nih. Kabut.
Mulai hujan tadi sebelum pos 1 tadi udah mulai gerimis kita. Berlimpah. Kentangnya juga bagus-bagus. Silahkan dipanen. Panen, sesuai keinginan. Tapi jangan lupa dibayar. Wortel. Tumbuhan dong. Wortel. Wortel masih. Wortel tuh dia. Oh, Allah. Tak kira bunga edelweiss. Tak kira bunga. Kembang nih loh Pak, tak kira itu kembang nopo. Treknya cukup panjang. Menurutku untuk seukuran gunung setinggi 2500, ini treknya lumayan panjang. Dari base camp menuju ke pos 1 itu yang paling panjang. Dan pegelnya lagi kalau turun karena jalannya cor-coran, jadi menambah kesahduan di kaki kita. Kita sampai di base camp guys setelah lanjut dari malam. Turun lagi nih sampai jam setengah 1 kurang. Jam setengah 1 kurang. Iya. Nah sampai base campnya di sini. Akhirnya. Sampai kita. Hope you don't mind that I came along. Ada yang lebih dirindukan daripada puncak, yaitu kesan dan pesan selama perjalanan. Karena gunung bukan cuma soal energi, tapi juga sinergi. Bukan cuma soal pencapaian, tapi juga pembelajaran. Sekian perjalanan dari kami, salam lestari dari Gendaki. I'll be moving on. They broadcast the weather down